sedangkan Raden Putra berperan sebagai raja. Nama saya Montani Karapi, saya berperan sebagai pangeran ini. Nama saya Raga Matidaya, saya berperan sebagai Naraka. Nama saya Meli Julianini, saya berperan sebagai Ratu. Nama saya Alvia Nadula, berperan sebagai penyihir. Nama saya Alfadania, saya berperan sebagai Mbok Rondo. Nama saya Reina Revalabida, saya berperan sebagai Dewi Ajeng. Nama saya Paulina Gwensia, berperan sebagai Iskandar Abdullah. Kami akan membacakan film Mas. Ya, mohon disaksikan. Jangan masa mohon disaksikan. Oh ya, selamat menyaksikan. Dahulu kala di istana kerajaan Daha hiduplah sepasang raja dan ratu bersama kedua putrinya. Suatu hari raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahirupan yang bernama Raden Dinokertapati. Pengawal langsung pergi untuk memanggil kedua putri Raja Dahan, yaitu Chandra Kirana dan Galuh Rajang. Beberapa waktu kemudian, kedua putri raja datang mengambil kerang ayahanda. Ada apa ayahanda? Apakah ayahanda memanggil juga? Ya putri-putriku, ada pemberitahuan yang sangat penting. Raden Dinokertapati dari kerajaan Kahirupan akan datang beberapa hari lagi. Lalu, apa hubungannya dengan kami? Ayah telah membuat perjanjian dengan ayah dari Raden Dinokertapati bahwa akan menikahkan salah satu anak ayah dengan Raden Dino. Kami telah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikah dengan Raden Dino, dan keputusan ini tidak bisa diganggu gugat. Baiklah ayahanda, apapun perintah itu akan berjalan. Senang mendengarnya. Baiklah, marilah kita persiapkan segala sesuatunya. Tiba-tiba Ibunda Galuh Ajeng yaitu sang ratu datang dengan angkuhnya menentang keputusan sang raja. Tidak. Yang pantas menjadi seorang ratu adalah Dewi Galuh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ini merupakan keputusan Raden Dino. Apa yang bisa dilakukan dengan itu? Sudah jelas Galuh itu lebih baik dari saya. Ya, sudah aku bilang. Ini merupakan keputusan Raden Dino. Keluar semua. Baik, ya. Pengawal pun segera menghampiri ratu dan berniat untuk membawanya keluar. Galuh, ayo kita keluar. Ratu dan Galuh Ajeng pun pergi meninggalkan tempat itu dan menuju ke kamar milik Ratu Galuh Ajeng. Sementara Dewi Ajeng merasa iri dengan Kirana yang bernasib baik bahwa ia akan menikah dengan Dinokertapati. Ia pun berjalan menghampiri ibunya yang sedang berada di kamar. Bagaimana ini? Kalau tidak rela jika Chandra Kirana yang akan menjadi ratu di istana ini dan menikah dengan Raden Dino. Karena seharusnya yang ada di posisi itu adalah aku. Mengapa harus bersedih? Mungkin saja dia. Bagaimana caranya? Tak terasa langit pun mulai gelap. Pada malam itu
Ajeng segera melaksanakan perintah ibunya untuk mendatangi seorang penyihir yang tinggal di hutan. Permisi, apa ada orang? Apa yang Anda butuhkan? Kamu mau kamu melakukan apa? Aku ingin kamu menyelesaikan sesuatu yang menyedihkan. Yang jelas, aku ingin Chandra Kirana cerita. Memang, kamu ada masalah apa dengan dia? Chandra Kirana telah merebut Shaul suamiku dengan melakukan hal yang menyedihkan. Baik, aku akan mengutuk Chandra Kirana sehingga ia tidak bisa bertunangan dan menikah dengan Raden. Tetapi sebelum aku mengutuknya, berilah aku 100 emas sebagai imbalan. Amin. Suatu hari, Chandra Kirana sedang berada di taman istana. Ia dikejutkan oleh penyihir yang datang tiba-tiba muncul di hadapannya. Chandra Kirana, lama tidak melihat. Kelihatannya kamu sangat senang hari ini. Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas, aku datang ke sini untuk mengutukmu. Apa salahku? Saudaraku, Galuh Ajeng yang memerintahkanku untuk mengutuk. Ajeng, tidak mungkin. Kamu pasti berbohong. Sudah banyak bicara. Masa ada nasimu Chandra Kirana? Mengetahui dirinya dalam bahaya, Chandra Kirana segera melarikan diri. Namun dengan sigap, penyihir itulah langsung membacakan mantra. Tidak! Tak butuh waktu lama, Chandra Kirana berubah menjadi keong berwarna emas. Lalu penyihir itu membawa Chandra Kirana ke tepi Semanjung. Chandra Kirana akan kembali pada bentuk semula ketika ia sudah menemukan orang yang mencintainya dengan tulus. Chandra Kirana, senang sekali nasibmu. Penyihir itu segera melempar Chandra Kirana ke dalam sungai. Chandra Kirana pun terhanyut oleh arus air sungai. Di suatu hari, ada seorang janda tua yang biasa dipanggil Mbok Rondo sedang mencari ikan dengan jalan, dan keong emas itu pun tersambut oleh jalan. Apa ini? Cantik sekali. Aku tidak pernah melihatnya. Mbok Rondo berniat untuk merawat keong emas yang cantik itu. Sesampainya di rumah, ia meletakkan keong emas di dalam terpayang. Keesokan harinya, Mbok Rondo pergi meninggalkan rumah untuk berladang. Merasa udah cukup untuk hari itu, Mbok Rondo kembali rumah. Sesampainya di rumah, ia sangat terkejut karena di meja sudah tersedia makanan yang sangat lezat. Ia bertanya-tanya pada diri sendiri, siapa yang memasak masakan ini? Itu pula hari-hari berikutnya, Mbok Rondo menjalani kejadian serupa. Keesokan paginya, Mbok Rondo ingin mengetahui apa yang terjadi pada saat itu. Dia pergi pura-pura pergi ke ladang, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintip apa yang selalu terjadi dalam rumahnya. Setelah beberapa saat, Mbok Rondo sangat terkejut karena keong emas yang ada di tempayan berubah wujud menjadi gadis yang sangat cantik. Gadis tersebut lalu memasak dan menyiapkan masakan tersebut di meja. Karena mereka merasa penasaran,
Lalu Mbok Rondo memberanikan diri untuk menghampiri putri nan cantik itu. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Siapa nih? Aku sama Tiara. Aku seorang putri dari Jandahan yang di sini menjadi kemas oleh Bukit bukan saudaramu. Saya sekali nak dirimu. Bukan saudaramu tega melupakan. Nak, disinilah bersama nenek. Ini akan menjagamu dan mengawasi. Terima kasih nenek. Sementara itu, kerajaan sudah mendapat kabar bahwa Putri Chandrakirana hilang di hutan. Pangeran Dinomertapati tak mau diam saja ketika tahu Chandrakirana menghilang. Lalu ia pun pergi ke kerajaan untuk meminta izin untuk mencari keberadaan Putri Chandrakirana. Raja segera memerintahkan pengawal untuk menemani Pangeran Dino. Pengawal, carilah Putri Chandrakirana bersama pengawal. Baik, kemudian Setelah berhari-hari, pengawal dari kerajaan Jahat mencari keberadaan Putri Chandrakirana. Tapi usaha mereka sia-sia. Chandrakirana tak kunjung ditemukan. maaf yang mulia, aku tidak dapat menemukan Chandrakirana. Raja bersedih mendengar berita itu dari pengawal. Tak lama kemudian, Pangeran Ino mendatangi kerajaan Jahat untuk memberitahukan bahwa ia akan mencari Putri Chandrakirana. Raja, izinkan saya mencari Putri Chandrakirana sendiri. Tapi itu terlalu berbahaya, Pangeran Inu. Terang saja Raja, saya akan membawa Putri Chandrakirana dan kembali teman-teman. Baiklah kalau itu kemauanmu. Semoga Pangeran Inu dan Putri Chandrakirana dapat kembali ke istana dengan selamat. Baik, ini Raja. Setelah mendapat persetujuan dari sang raja, Pangeran Inu bergegas untuk mencari Putri Chandrakirana. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Setelah Pangeran Inu mencari berhari-hari, sampailah Pangeran Inu di suatu desa. Kemudian ia menghampiri sebuah kubur untuk sekedar beristirahat, meminta air minum karena berbekalannya sudah habis. Iya, sebentar. Ada apa? Maaf apabila saya mengganggu. Saya datang kemari karena ingin meminta minum karena perbekalan saya telah habis. Baiklah. Silakan duduk, Nak. Baik, Sebentar ya. Itu termasukkan apa dipakai? Saat sedang menunggu untuk diambilkan air minum, Pangeran Inu itu terkejut karena melihat Putri Chandrakirana berada di dalam rumah itu. Raden Inu, bagaimana kamu bisa ada di sini? Putri Chandrakirana, aku tidak menyangka kau bisa menemukanmu di sini. Bagaimana aku bisa nyampe sini? Ceritanya sangat panjang. Ayo kita pulang. Ayahmu telah menunggu. Nak, kamu mengenal laki ini? Kenapa nek? Dia mengingatkan Raden Inu. Dia datang ke sini untuk menjemputku. Tapi karena tidak bisa meninggalkan ini sendiri. Tidak apa-apa, Nak. Ini di sini. Pulanglah. Keluarganya pasti sangat merindukanmu. Begini saja nih, bagaimana kalau nenek ikut kami dan hidup dengan bahagia? Akhirnya, Raden Inu memboyong Chandrakirana beserta nenek yang baik hati itu tersebut ke istana, dan Chandrakirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh Ajeng pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandrakirana. Begitupun sebaliknya. Dewi Ajeng lalu mendapat hukuman yang setimpal karena Dewi Ajeng ketakutan. Ia langsung melarikan diri ke hutan.
pernikahan Chandra Kirana dan Raditya Pritapati pun lama berlangsung dan pesta sangat meriah. Akhirnya mereka pun hidup berbahagia.